Halo, Assalamualaikum. Temuan kali ini kita lanjut dengan proses geomorfologi ya. Kita lihat yang pertama. Proses geomorfologi itu apa sih? Nah, proses geomorfologi merupakan perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang dialami permukaan bumi. Ingat ya, konsepnya yang ada di permukaan bumi saja. Nah, penyebab proses tersebut adalah benda-benda alam yang dikenal dengan nama geomorphic agent. Nah, berupa air dan angin. Keduanya ini merupakan penyebab proses geomorfologi yang dibantu dengan adanya gaya berat dan keseluruhannya bekerja bersama-sama dalam melakukan perubahan terhadap permukaan bumi. Nah, proses ini merupakan bagian dari hasil peristiwa dari tenaga-tenaga yang berada di permukaan bumi. Ya, tenaga ini bersifat merusak dan bersifat membangun. Nah, yang pertama ada tenaga asal luar, yaitu eksogen. Nah, merupakan tenaga yang datang dari luar atau dari permukaan bumi. Ya, di sini bersifat perusak. Yang kedua ada tenaga asal dalam atau endogen. Nah, dia berasal dari dalam bumi yang bersifat pembentuk. Kita lihat satu persatu. Tenaga eksogen, di mana pada tenaga eksogen ini terbagi atas 3 proses. Yang pertama ada proses degradasi, nah itu proses yang menyebabkan turunnya permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada proses agradasi, proses yang menyebabkan naiknya permukaan bumi. Dan yang ketiga ada proses organisme, di mana di sini lebih terfokus pada aktivitas organismenya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Proses eksogen itu yang pertama ada degradasi, yang menyebabkan turunnya permukaan bumi, meliputi pelapukan, gerak batuan, dan erosi. Kemudian agradasi itu dia menyebabkan naiknya permukaan bumi, yang menjadi penyebabnya adalah proses sedimentasi, kemudian deposisi oleh air maupun angin. Nah, kemudian yang ketiga aktivitas organisme, seperti aktivitas manusia, aktivitas hewan, dan tumbuhan yang mempengaruhi permukaan bumi. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan proses endogen, yaitu terbagi atas 2. Ada vulkanisme dan tektonisme. Kita lihat satu persatu. Vulkanisme itu proses meletusnya batuan cair atau magma ke permukaan bumi atau bulan atau planet yang berpermukaan padat. Nah, kemudian tektonisme itu proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, dan lipatan serta patahan pada suatu struktur tanah di suatu daerah. Silakan perhatikan video yang pertama dan gambar yang kedua ya. Pada video pertama, nah itu adalah proses letusan gunung api, keluarnya magma cair dalam bentuk pijar ke permukaan bumi ya. Kemudian yang kedua itu ada horst dan graben ya. Horst dan graben kita lihat satu-satu, di mana horst itu bagian dari patahan yang naik membentuk puncak ya, sedangkan graben yaitu bagian dari patahan yang membentuk lembah.
secara umum dia lebih ditekankan kepada proses-proses geomorfologi yang tengah berlangsung, yang sebagian besar dipengaruhi oleh proses eksogenik. Kemudian sebagian besar lagi proses geomorfologi eksogenik ini dia mengenai kepada material bentuk permukaan yang terdiri atas bahan hasil pelapukan batuan lasar, kemudian sedimen material baru, serta yang ketiga tanah. Nah, ini dia gambarnya. Silakan perhatikan gambarnya. Simpulannya, konsep dasar geomorfologi itu terbagi atas 3 objek yang dikaji. Yang pertama ada Earth Surface Morphology, yang kedua ada material, dan yang ketiga ada geomorfologi proses. Ya. Nah, ketika kita mempelajari ini, kita harus mempelajarinya secara berurutan, mulai dari permukaan bumi, material, dan proses yang terjadi. Ya. Oke, buat hari ini jangan berhenti karena melalui mimpi kita bisa melihat peluang. Sekian pertemuan hari ini, kita lanjut pada materi berikutnya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.